Semua manusia butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata-rata kaum Adamlah yang menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarga. Namun kini dunia kerja bukan hanya monopoli laki-laki saja. Tidak sedikit kaum Hawa juga terlibat aktif dalam pekerjaan di kantor. Bahkan pekerjaan berat yang sebenarnya milik kaum Adam. Salah satu pekerjaan yang juga ditekuni oleh kaum wanita adalah driver ojek online. Salah satu wanita tangguh yang getol mencari pundi-pundi rupiahnya dari narik ojek online adalah Nur Aisyah. Wanita berusia 28 tahun ini menggantungkan hidupnya dengan menjadi ojol wanita untuk menghidupi keluarga, termasuk anak sematawayangnya, Rafka. Meskipun sempat bekerja sebagai fotografer hingga sales minuman kesehatan, namun menjadi driver ojol justru lebih Nur Aisyah tekuni dengan berbagai alasan. Nama saya Nur Aisyah, tapi sering dipanggil Aisyah gitu. Untuk usia sekarang 28 tahun. Perjalanan hidup saya dari dulu ya sampai sekarang cukup bisa dibilang menarik. Dan memang saya pribadi memang seseorang yang menyukai dunia bekerja gitu. Dari sebelum nikah, saya udah lulus tahun 2010. Lulus sekolah tahun 2010, saya langsung bekerja di Taman Safari Bogor sebagai fotografer di situ. Nggak lama, paling sekitar ada 9 bulanan lah, nggak sampai setahun gitu. Karena memang jauh juga ya, Puncak ke Bogor ke rumah saya gitu. Terus nggak lama dari situ, saya memutuskan untuk menikah. Saya nikah muda waktu itu umur 19 tahun. Umur 19 tahun saya sudah menikah dan langsung dikaruniai seorang anak laki-laki 1 tahun kemudian di umur saya yang mau menginjak ke 21 mungkin ya, 20 masih 20 tapi mau ke 21. Nah, di situ saya stop bekerja dulu ya karena memang saya harus memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu gitu. Tapi nggak lama 2 tahun pas anak saya umur 2 tahun itu saya ibaratnya saya namanya saya dari basic nggak bisa diem di rumah lama-lama gitu, pekerja lah gitu ya, wanita karir bisa dibilang gitu. Jadi ya saya memutuskan untuk bekerja kembali dan memang alhamdulillahnya pun disetujui oleh suami gitu. Saya di situ umur 20 berapa ya saya? Umur 21 saya kembali bekerja di Jangga Bogor, masih menjadi fotografer juga di sana. Ada sekitaran sampai umur anak saya 4 tahun saya kerja di sana gitu. Ya, dan setelah umur anak saya sampai 4 tahun itu, saya memutuskan untuk bekerja sebagai sales. Saya pernah juga bekerja sebagai sales, yaitu di Yakult, di PT Yakult Indonesia. Dan memang di tempat ini juga di rumah saya gitu kan. Maksudnya di sekitaran rumah gitu. Saya bekerja 2 tahun di situ. 2 tahun sebagai sales Yakult. Nah, dan di situ juga saya bukan merasa tidak puas dengan penghasilan, tapi kembali lagi ke saya menyukai hobi saya yaitu touring. Dan di situ saya harus menghasilkan uang tetap ya, harus menghasilkan uang apa nih gitu kan. Kebetulan saya mendapatkan informasi dari teman bahwa ada ini nih katanya pendaftaran Grab baru untuk cewek untuk cowok. Nah, di situ juga saya mencoba peluang. Dan saya langsunglah mendaftarkan diri saya sebagai driver ojol ke Cibubur waktu itu. Nggak lama sih, dalam waktu 1 hari langsung bisa diaktifasi lah akunnya gitu. Dan sampai sekarang pun memang saya kerjaan ngojek ini sampai sekarang masih saya geluti begitu. Ya karena yang saya bilang tadi ya, saya hobi naik motor, dan saya orangnya suka berteman,
suka berteman. Jadi di ojol ini tuh saya banyak banget temen gitu loh, bener-bener banyak temen banget. Dan saya merasakan kekeluargaan. Selain saya punya keluarga di rumah juga, saya di luar bener-bener punya keluarga kedua gitu loh. Dan betul-betul di ojol ini, apa ya, yang namanya kekompakan, kesolidan, entah itu mau kita lagi dalam keadaan susah atau kita lagi ada masalah atau kita lagi sakit, itu pasti mereka bantu gitu loh. Bukan sekedar namanya ojek online, yang biasanya cuma ngojek bawa penumpang, enggak kayak gitu. Kita juga ada koordinasinya di situ. Selain itu juga kita bisa dibilang kalau misal ada ambulan yang memerlukan kita untuk pengawalan kayak gitu, bisa dibilang relawan ambulan lah gitu. Cuma kalau namanya relawan ambulan kan itu beda lagi ya, cuma kita untuk membantu aja gitu. Kembali lagi ke situ, sebelum saya mendaftarkan diri sebagai ojek online, 2 bulan sebelum saya mendaftarkan diri sebagai ojek online, saya sudah berpisah sama suami saya gitu. Karena ada alasan tertentu lah. Kita juga sampai sekarang tidak ada kejelekan atau keburukan gitu. Dan di situ setelah saya cerai, maksudnya berpisah dari suami, ya saya merasakan lah, maksudnya saya bekerja, tapi tetap ya namanya orang gitu kan, nggak cukup gitu loh. Ya udahlah, mumpung ada peluang jadi Grab, disitulah saya langsung selingan juga gitu. Sebetulnya kalau ngojek itu tergantung kita ya. Kalau misalnya kitanya mau bener-bener mendapatkan uang lebih, kitanya ya juga harus semangat, harus giat gitu loh. Kembali lagi kalau misalnya kita emang lagi malas-malesan atau apa gitu ya, nggak bakalan dapat uang. Kalau untuk sehari-hari saya pulang kerja sih. Untuk sehari-hari paling dari jam 4 sampai jam 9 sih saya nggak pernah malam-malam banget. Karena takut juga ya, bukannya takut saya gimana sama hantu, enggak. Karena kan zaman sekarang kan tahu sendirilah, yang namanya begal motor atau maling motor di mana-mana ya, saya takutnya itu sih ngejaga aja gitu. Tapi waktu jam 9 sampai jam 9 ini pun sudah alhamdulillah sih pendapatannya sudah ada gitu. Diakui Nur Aisyah, tidak gampang menjadi driver ojol karena harus memiliki fisik yang kuat. Nur Aisyah sempat juga mencoba pekerjaan lain, namun sebagai driver ojol, Nur Aisyah seperti mendapat hidup seorang diri membesarkan anaknya Rafka tanpa didampingi suami, bukanlah pekerjaan mudah. Dini hari sebelum narik ojol, Nur Aisyah telah menyiapkan sarapan hingga kebutuhan sekolah sang buah hati. Semuanya dijalani Nur Aisyah dengan lapang dada, meskipun ada saja orang yang menganggap miring pekerjaannya sebagai driver ojol. Namun Nur Aisyah tidak peduli. Baginya, setiap orderan yang masuk adalah penghasilan yang harus disyukuri sebagai bekal menghidupi keluarganya. Untuk sekarang bekerja, sebelumnya kan saya kan di Aku nih. Nah sebelum mau masuk ke Januari 2020 ini, saya berhenti tuh di Aku ya, karena beberapa faktor juga sih. Saya sempat 3 bulan nganggur, 3 bulan nganggur ini ya saya fokus ngojek lah gitu. Dan dapat info juga dari teman saya, kata teman saya, Sah, ada lowongan nih di hotel, apaan tuh, basic lo sih katanya gitu, apaan security wanita, boleh tuh, mau tuh gitu kan. Nah ya udahlah, saya jajal lah ya, saya bikin lamaran lah atau semuanya lah saya ke situ, dan memang rezekinya mungkin di situ. Alhamdulillah saya keterima tuh. Maret ini nih saya keterima kan, udah mulai keterima, baru kerja ada 3 minggu belum nyampe sebulan, saya kerja udah ada pandemi, dan alhasil saya dirumahkan kembali. Bukan kembali, saya emang dirumahkan ya, bukan saya doang, tapi semuanya juga memang dirumahkan. Nah di situ untungnya alhamdulillahnya saya punya sampingan ini, ngojek, ojol. Dirumahkan saya selama 4 bulan. 4 bulan itu saya dirumahkan. Dan ya 4 bulan itu saya benar-benar ngojek, fokus
sampai tangan saya sama muka itu beda, putih dan hitam. Bener-bener fokus ngojek di situ ya, alhamdulillah sih, betul-betul untungnya gitu saya mendaftarkan diri saya untuk menjadi driver ojol ini nggak sia-sia gitu loh. Karena kan beberapa orang banyak yang sudah dirumahkan ya benar-benar jadi pengangguran di rumah gitu. Kalau saya sudah alhamdulillah masih bisa ngojek gitu. Dan alhamdulillah saya juga dikasih kesehatan terus gitu loh sama Allah. Jarang lah saya namanya sakit ya, paling cuma batuk pilek meriang biasa mah obat warung juga bisa gitu. Bagi waktu keluarga, kerja dan ngojek. Sebelum bekerja ya pastinya saya ngurus rumah. Selain ngurus rumah, ngurus anak juga. Saya selalu bangun jam 4 subuh, Pak. Jam 4 subuh, saya cuci piring, nyuci segala rupa. Anak saya belum bangun. Dan jam setengah 6 itu, jam 5 lah, saya mandi. Saya pasti bangunin anak saya sih. Bangunin anak saya ya untuk bangun, mandi, sarapan kayak gitu-gitu. Sebelumnya kan pasti selalu ya, namanya lagi pandemi sekarang tuh ada tugas dari sekolah online. Nah di situ bagaimana nih caranya supaya saya masih bisa bekerja, masih bisa ngurus anak, tugas saya selesai. Di situ juga sebelum berangkat kerja ya pasti saya, Kak kerjain tugas dulu yuk gini-gini ya, walaupun nggak semuanya bisa ya karena waktu juga kan ya. Ya saya pasti mengerjakan membantu mengerjakan, menemani anak saya mengerjakan tugasnya. Kalaupun memang belum semua tugasnya beres ya bisa dilanjut pulang saya kerja gitu. Driver ojol ya. Untuk driver ojol dari dulu berkesan banget sih, jujur ya dari semua pekerjaan saya yang paling berkesan dan unik, lucu semuanya itu ada di ojol ini gitu loh. Ya karena memang selain ngojek, ojol, kita juga di sisi lain kadang kebetulan saya berkomunitas. Jadi punya satu komunitas, base camp lah ya, bisa disebut. Nah, berkomunitas, di dalam satu komunitas itu pasti aja ada yang namanya anniversary. Kayak komunitas nih ulang tahun dirayain, kita dateng kayak gitu. Itu kan bener-bener yang namanya kumpul semua ojol senusantara. Bisa jadi itu senusantara, yang dari Palembang, yang dari Bandung, semuanya itu pasti kita kumpul. Dan di situ juga selain keseruan, kita juga masih banyak saudaranya di situ loh. Selain ngojek, kita juga kalau escorting dibilangnya kalau dalam bahasa ojek online itu pengawalan atau escorting. Jadi bila mana ada keluarga kita nih yang sakit atau yang meninggal dunia dari rumah sakit itu mau dibawa ke rumahnya. Pernah waktu itu dari Jakarta Timur ke Dramaga Bogor. Pasti TPU-nya tujuannya di Dramaga Bogor ini. Kita tuh bener-bener yang namanya dipancarin, dipancarin itu ya jadi kita tuh dibonceng, saya sih dibonceng karena memang yang mancarin itu nggak boleh bawa motor ya, saya dibonceng mancarin. Paling kita standby di exit Tol Yasmin ke Dramaga ini. Jadi benar-benar selain anniversary, kita bisa kumpulnya itu pas lagi ada pengawalan gitu loh. Benar-benar kumpul dari Jakarta Timur pun ikut ke Dramaga Bogor ini gitu loh. Dan alhamdulillah disitulah saya merasakan banyak teman, banyak saudara kayak gitu. Kalau untuk hal-hal yang sedih, sebetulnya semua ojek online pasti mengeluhkan tentang orderan. Itu sedihnya. Saya pernah beberapa kali di dalam 4 bulan kemarin ini yang saya waktu dirumahkan nggak kerja itu, saya kan fokus ngojek nih. Pernah saya beberapa kali nggak pernah dikasih orderan sama sekali. Sampai ya ampun, kok kenapa akun gue tuh kenapa gitu loh, akun aku tuh kenapa gitu. Apakah ada masalah atau gimana ya, memang karena mungkin memang nggak ada orderannya, orang-orang mungkin kan nggak, orang-orang juga orang-orang dirumahin, otomatis kan nggak ada pendapatan mungkin ya. Jadi ya nggak pada ngorder, entah itu order Grab Bike atau Grab Food gitu kan. Jadi benar-benar beberapa kali itu saya nggak pernah dikasih orderan yang namanya saya pulang pagi sampai sore nggak bawa uang sama sekali gitu. Ya tapi di situ sih jangan mudah putus asa, masih bisa ada hari esok.
Di cancel ordernya, penumpang bawel sampai penumpang genit telah banyak dirasakan Nur Aisyah saat memacu motornya mengantar penumpang. Semua dijalani dengan senyuman, apalagi bila saat berkumpul dengan rekan-rekan sesama ojolnya di base camp, semua pengalaman pahit dan rasa lelah itu pun langsung sirna. Bahkan pengalaman bertemu dengan sesama rekan ojol pun sempat menimbulkan asa baru di dalam kehidupan asmara Nur Aisyah. Hobi touring dengan sepeda motor, mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan Nur Aisyah tetap menggeluti pekerjaannya sebagai lady driver. Berkumpul dan bercanda dengan rekan sejawat juga menjadi pengisi hari-hari sepinya. Sampai suatu saat ia pun pernah merasakan benih-benih cintanya tumbuh kembali setelah bertemu dengan sesama driver ojek online. Selain itu juga yang paling sedih banget sih, saya pernah nih, kan namanya komunitas, pasti nih ada acara yang tadi saya bilang kan anniversary. Nah di situ pernah saya ketemu sama seorang laki-laki ya, kita namanya di komunitas ya, hai gimana gitu kan, kenalan gitu. Nah di situ kebetulan dia orang, sebutin gak sih? Sebutin gak ya? Sebutin aja ya. Dia orang Cianjur. Dia dulunya sih di komunitas DOC ya, driver online Cianjur. Nah nggak lama dia ke Bogor. Ke Bogor itu ya dia ngojek juga sih di Bogor sambil dia punya selingan kayak kurir gitu ya, kurir ekspedisi apa gitu tuh. Nah di situ kita mulai kenal, ya namanya orang kenal terus saling menyukai kan, pasti langsung bukan langsung apa ya namanya, memiliki suatu hubungan. Nah di situ juga terlihatlah dia keseriusan dia, kebaikan dia kepada saya sama anak saya. Dan waktu itu kan masih ada orang tua kan, masih ada orang tua juga. Nah di situ adalah niatan kita untuk menjalin suatu hubungan yang lebih menikah. Orang tuanya kesini tuh pas ayah saya meninggal dunia. Mereka pertama kesini ya sambil ngelayat juga gitu kan. Nah di situ kita orang tuanya sih belum ngobrolin apa-apa ya, karena memang situasinya juga kan namanya orang lagi kesedihan gitu ya, karena almarhum ayah saya tercinta ya meninggal gitu. Nah nggak lama ada kali ya 40 harian ayah saya, mereka kesini lagi ya, ibaratnya ngobrol, kalau kata dalam bahasa Sunda nama narikan gitu kan, ngelamar, bisa dibilang ngelamar sih. Nah di situ kalau ibu saya masih ada ya, di situ tuh mereka pengen hubungannya ya dilanjutin tapi jangan lama-lama gitu, jangan dilama-lamain. Jadi kita ngerencanainnya itu pas sesudah 100 hari. Nah sesudah 100 hari dan memang berjalan dengan lancar. Sesudah 100 hari almarhumah ayah saya, kita merencanakan tanggal. Di situ tanggal dan ya mereka juga sudah kesinilah, ibaratnya seserahan ya kalau kata orang Sunda mah. Seserahan, di situ udah ada tanggal, sudah semuanya sudah beres. Nah, mau sebulan ke akad nikah dia itu dipindahin kerjanya di Tangerang, jauh kan. Nah, di situ selang beberapa minggu, beberapa hari kelihatan udah beda banget. Dan langsung aja deh, dan di H-10-nya ini, H-10 ke pernikahan saya tuh udah semuanya udah disiapin. Dari itu souvenir, dari itu DP gedung, dari itu DP makanan, kayak gitu-gitu. Pokoknya udah keluar uang banyak, di sisa uang tinggal sedikit. H-10-nya itu saya dapat kabar buruk yang sangat-sangat buruk. Pertama, ayah saya meninggal dunia. Kedua, baru 100 hari ayah saya meninggal dunia, orang tua dia dari Cianjur berdua langsung ke sini pagi-pagi buta hari Minggu. Saya masih ingat waktu itu hari Minggu, dan membawa kabar buruk, pernikahan kita nggak jadi gitu. Pernikahan kita nggak jadi. Di situ saya terpuruk banget sih sampai sekarang. Ya hal yang sangat
saya impikan gitu nggak menjadi kenyataan gitu. Sempat saya waktu itu di situ bener-bener kayak orang gila, mungkin bisa dibilang orang gila. Ya namanya saya udah bener-bener menjatuhkan hati ke laki-laki, tiba-tiba orang tuanya tanpa sebab memutuskan pernikahannya nggak jadi gitu kan. Di situ saya kan menanyakan alasannya, tapi kenapa alasannya itu sampai sekarang saya nggak ngerti, nggak paham, nggak ada alasan yang tepat sama sekali gitu loh. Dan di situ juga laki-lakinya ini tuh nggak ikut sama sekali, nggak ada sampai sekarang. Kalau kata teman-teman saya sih bener-bener nggak gentle gitu loh, nggak seperti dia minta dulunya gitu. Dan di situ juga mungkin ibu saya shock, ibu saya juga pasti kaget lah, yang namanya anak bungsu tapi kok digini-gini sama orang gitu kan, sampai sakit, ibu saya sakit. Saya sih jujur nggak nyalahin, maksudnya nggak nyalahin dalam kejadian ini orang tua saya, ibu saya sakit gitu kan, nggak, itu kembali lagi ke Tuhan. Nah di situ saya benar-benar terpuruk, benar-benar 3 hari saya masih ingat waktu itu 3 hari saya nggak keluar rumah sama sekali. Malu, pertama malu pastilah, tetangga udah pada tahu semua, teman-teman saya udah pada tahu, sampai undangan pun baru saya buang 1 minggu lalu, karena memang saya belum move on ya. Tapi untuk sekarang sih udahlah, saya balik lagi ke bener-bener apa kata teman-teman saya, Tuhan lebih sayang kamu. Teman-teman saya bilang seperti itu, saudara semua orang ke saya, menyemangati saya itu seperti itu. Tuhan lebih sayang kamu. Kalau kamu kalau udah jadi nikah tapi tiba-tiba kejadian ini sesudah nikah, kamu tuh pasti jadi janda lagi, lebih malu lagi. Nah di situ saya bener juga gitu kan. Yang ngebuat saya semangat sekarang, kembali lagi bener-bener harus inget Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dan saya juga harus ingat anak saya. Saya kalau misalnya terus-terusan kayak gini, ya saya nggak bakalan ada jodohnya dong, gitu kan. Anak saya butuh sosok seorang ayah yang benar-benar baik, yang benar-benar bisa melindungi saya dan anak saya gitu kan. Nah di situ, ya bisa saya bangkit. Jujur sih teman-teman saya. Kedua, memang dalam waktu dekat ini, ya kalau misalnya memang kita ada jodoh, ya saya akan melepas masa lajang gitu kembali. Di situ juga si laki-laki yang lagi dekat sama saya ini, ibaratnya dia pernah bilang, gue nggak akan mau nyakitin lo seperti dia nyakitin ini. Lo bisa pegang janji gue, lo tahu rumah gue, kita orang tua udah pada tahu, orang tua dia bisa nerima gue apa adanya gitu loh, bisa nerima aku punya anak 1 nih janda. Gimana sih sekarang janda kan ibaratnya janda tuh pasti dipandang sebelah mata, walaupun kita bener ya tetap aja gitu loh. Harapan saya pribadi sebagai ojek online perempuan, ya saya berharap sih mudah-mudahan bisa lebih dihargai ya oleh semua orang, apalagi penumpang. Karena memang banyak yang kadang mereka order tapi langsung dibatalin karena memang ngelihat fotonya cewek, mereka nggak mau. Saya banyak yang dibatalin orderan, entah itu nama penumpangnya cowok ataupun cewek, nggak tahu kenapa. Mungkin ya memang mereka inginnya driver laki-laki, mungkin anggapan mereka driver cewek ini takut jatuh, driver cewek ini takut gak bisa atau gimana gitu kan. Padahal kadang-kadang driver cewek loh yang bisa lebih mengerti gitu loh, lebih mengerti kendaraan gitu. Karena memang nggak semua wanita berada di titik terendah gitu loh. Karena memang saya hobi juga touring, jadi memang udah tahu motor kupling, motor gigi, motor apapun saya bisa gitu. Harapan saya sih itu ya, mudah-mudahan mereka untuk penumpang yang ada di luar sana, mudah-mudahan kalian kalau misalnya emang udah ngorder, nggak usah lah dibatalin, entah itu mau cewek atau cowok, mau tua atau muda. Kita tuh di sini berharap banget orderan dari kalian gitu loh. Ya harapan saya gitu, jangan asal cancel dan bisa lebih dihargai lah sebagai ojek online gitu. Harapan sebagai driver ojol tidaklah muluk-muluk. Para penumpang lebih menghormati profesinya sebagai driver ojek online, bahkan harus percaya bahwa seorang wanita pun bisa mengemban tugas sebagai driver ojol.
Nuraisah adalah sosok perkasa sekaligus ibu yang bertanggung jawab pada rumah tangganya. Nuraisah juga menjadi teman yang mengasihkan baik bagi penumpangnya maupun sesama rekan lelaki driver ojek online.